Assalamualaikum semuanya. Novel Dunia Ena. Selamat datang di Matduleh. Semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan. Episode 3. Nenek Buyut. Pintu diketuk, lalu seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam kamarnya. Nova membalikkan badannya dan tampaklah Ala. Nenek buyutnya itu mengenakan pakaian di pagi hari. Sebuah kimono biru. Nova bangkit dan duduk di pinggir kasur memandangi orang tua di hadapannya itu. Terasa ada sesuatu yang dikenalinya. Dan sekaligus dia merasakan sesuatu yang asing dan penuh misteri. Wajahnya kecil dan keriput. Hari ini hari ulang tahun Ala. Hari ini dia berusia 86 tahun. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Janggal. Ada hawa dingin yang keluar dari dirinya. Apakah itu sebuah aura perubahan dan transformasi yang menyelimuti orang tua itu? Dia mengenakan cincin warisan bermata rubi merah itu di jari manisnya. Ada suatu hal yang aneh dengan cincin itu. Ena, nenek buyutnya, hadir di kamarnya bagaikan seorang pembawa pesan dari zaman lain. Dengan dua jari keriputnya, dia mencubit batu mulia itu. Lalu dia berkata, "Nah, kamu memikirkan batu rubi ini, kan, Nova?" Dia mengangguk. Ala bisa membaca pikiran. Setidaknya dia bisa membaca pikiran Nova. Wanita tua itu meraih kursi kayu dari meja tulis dan duduk di depannya. Dia berkata, "Hari ini aku akan bercerita tentang burung-burung yang pernah hidup di atas gunung. Coba bayangkan. Aku bahkan masih bisa mendengar kicauan sedih burung Halo. Tapi, ada sesuatu yang menggerakkan dalam diri Nova. Maukah dia terus mendengarkan cerita itu? Perlukah dia terus mendengarkan orang tua ini?" Dengan nada pahit, dia berkata perlahan, "Nenek tidak perlu lagi bercerita apa-apa. Katakanlah padaku bagaimana cara mengembalikan semua burung itu." Dia menatap nenek buyutnya itu. Wajah tuanya menampakkan kesedihan mendalam. Atau kemarahan. Mungkin itu sebuah kemarahan. Tapi, Nova tidak gentar. "Kembalikan juga seluruh orang utan, singa, dan harimau. Aku mau semuanya dikembalikan ke tempat asalnya. Ini, kan, bukan hal yang terlalu mengada-ada, dan kembalikan juga beruang dan serigalaku ke habitatnya di sini. Dan jangan lupa burung kakak tua laut yang lucu itu, Atlantic Puffin, maksudku, dan juga burung Eurasian Curlew, dan tanaman Alpine Bearberry, Alpine Speedwell, Glacier Buttercup, dan Snow Willow." Nenek tahu, kan, kalau Snow Willow itu sebenarnya sejenis semak walaupun tingginya hanya 1-5 cm, atau ada lagi yang mau diceritakan? Wanita tua itu mengangkat bahunya. "Tapi, Nova, nenek tahu, kan apa yang aku mau? Mau aku jelaskan? Aku mau seluruh jutaan jenis flora dan fauna itu semua dikembalikan. Tidak lebih tidak kurang. Nek, aku mau minum air murni dari mata air. Aku ingin memancing di sungai, dan aku ingin musim dingin yang aneh ini berakhir." Nova, "Oh, Nova, aku cuma bilang kalau aku mau dunia tempat hidupku ini seindah dunia yang nenek nikmati waktu seumurku. Tahu? Kan kenapa? Karena itu utang kalian pada generasi kami. Diamlah, Nova, atau nenek mau aku usir ke hutan. Ayo, kembalikan dunia yang indah itu. Berikan padaku rusa-rusa kutub liar di Handang Revida, di Jotunheimen, dan di Rondane. Ayo, penuhi permintaanku. Kalau tidak, lebih baik nenek segera pergi saja." "Tapi, Nova, Nek, aku sangat berharap manusia dan semua makhluk yang tumbuh dan berkembang di planet ini mendapat kesempatan baru." "Bagus, kan ide itu. Ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini ibaratnya seperti dalam pertandingan menembak. Kalau tembakan pertama luput, maka peserta mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, aku mau nenek kembalikan lagi dunia ini kepadaku. Bukankah ini ide yang sangat bagus? Kalau orang telah melakukan sebuah kebodohan, maka, ya jangan sekadar berdiam diri menyesali perbuatan itu. Tidak, tapi bangkitlah dan perbaiki segala yang telah dirusak. Aku mohon nenek, kembalikan semua tanaman dan hewan itu padaku. Baru kita bisa bercerita lagi tentang nyanyian burung-burung." Detik itu dia memandang ke kedalaman mata nenek buyutnya itu. Kedua mata itu bergetar, takut dan sedih. Namun, Nova segera menyanggah. "Waduh, aku ini ngomong apa sih? Ini cuma omong kosong. Lagi pula, kan, tidak mungkin semua hal itu diubah. Nasi sudah menjadi bubur. Iya, kan, Allah, atau mungkin nenek mau bercerita tentang jin dari lampu wasiat yang bisa membantu kita." Ala mencoba duduk tegak di kursi.
Tampaknya dia takut cicitnya itu bisa meledak kapan saja dan menampar wajahnya dengan tangan terkepal, keras sekali. Namun, orang tua itu lalu berkata, "Iya, Nova sayang, aku memang mau bilang begitu." "Apa?" Nenek tua itu kembali mengelus batu rubi warisan itu dengan jemarinya. Dia menatap cicitnya itu sambil tercenung. Mungkin dunia ini bisa mendapat kesempatan baru. Allah, apa yang sedang dia katakan itu? Dan dia mengucapkan itu dengan cara yang begitu memikat sampai membuat Nova terhanyut. "Apa maksud nenek?" bisiknya. "Apakah ada trik untuk mengembalikan itu semua?" Mata Allah berkilat-kilat. Dia mengangguk dan tersenyum penuh arti. Mereka berdua seperti dua sahabat. Tentu saja, Nova bisa bersahabat dengan nenek buyutnya itu. Dia, kan, pernah menjadi remaja 16 tahun juga. Siapa sih yang tidak pernah jadi remaja? Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Dia memandang ke dinding berwarna merah darah itu, lalu pada Allah dengan kimono birunya. Mungkin kita bisa kembali ke masa lalu dan meminta mereka yang hidup pada masa itu untuk memikirkan generasi selanjutnya. Kita harus berteriak selantang-lantangnya sampai mereka mendengarkan. Sang nenek menggelengkan kepala. Tentu saja itu tidak mungkin. Tapi, aku tahu cara lain. Kasih tahu dong. Nek, pakai cara ajaib. Aku tidak tahu. Mungkin itu biasa saja. Nova tersenyum lebar. Rasanya aku mengerti. Serunya, nenek akan mencoba menciptakan kontak dengan orang-orang yang hidup di dunia sebelum kita dan memberi mereka peringatan. Nenek bisa memperlihatkan bagaimana kondisi dunia di masa depan jika manusia tidak menghentikan eksploitasi alam. Iya, kan? Allah, itu kan yang akan nenek lakukan. Sang nenek mengangguk penuh rahasia. Nova pun tergerak untuk berpikir. Dia bangkit dari pinggir kasur dan berjalan di lantai. Dari jendela sempit yang memanjang dari lantai ke langit-langit itu, dia memandang lagi ke arah jalan. Unta-unta berpunuk tunggal itu masih berdiri di sana bersama sekelompok orang. "Ini mustahil," desahnya. "Kita tidak akan dapat mengembalikan alam yang telah hancur." "Kamu yakin?" tanya wanita tua itu sambil tersenyum. Dia duduk lagi dan mengelus-elus batu rubi merah itu. "Apa karena batu rubi itu?" tanya sang cicit. "Apakah ini ada hubungannya dengan batu bertuah itu? Ayolah, Nek, apakah batu rubi itu yang akan mengembalikan rusa-rusa kutu?" Nenek buyut mengangguk lagi. Dan cicitnya tergelak. "Sudah kuduga," katanya. "Aku sudah menduga ada yang ajaib dari batu mulia warisan itu." Apalagi yang bisa diminta pada batu rubi itu? Apa aku juga bisa minta burung hubro, igelao kembali? Beberapa ekor saja. Boleh? Ya, juga berang-berang. Tentu saja. Dan kupu-kupu bintik biru. Dan Nova tampaknya belum ingin menyerah. Dia berpikir keras, karena sekarang saatnya lah untuk jadi cemerlang. Serentetan keinginan yang bisa terwujud, seperti saat terjadi bintang jatuh di langit malam. Tapi, siapa yang bisa berpikir secemerlang bintang jatuh? Dia mencoba lagi. Bisakah mendapatkan sejuta spesies tanaman dan hewan kembali? Iya, sayang. Dia harus mendapatkan hasil maksimal dari permintaan itu, dia berkata. Dan seluruh habitatnya juga. Dong, tidak cukup untuk menyelamatkan suatu spesies sepasang dua pasang, betul kan? Allah, tanaman dan hewan membutuhkan sumber penghidupan. Mereka harus betah hidup. Jadi misalnya hutan tropis dikembalikan ke tempatnya. Peningkatan keasaman laut dipulihkan, suhu di pegunungan diturunkan beberapa derajat, dan padang rumput Afrika disiram dan dibangun kembali, yang tentu saja nenek mengerti. Nenek, kan tidak bodoh. Nenek, kan cuma, ini semua mungkin diwujudkan. Allah memegang cincin merah itu, dan dengan suara tegas, hampir magis, dia berkata, "Segera kamu akan mendapatkan kembali dunia ini persis seperti sedia kala saat aku seumurmu. Tapi kamu harus berjanji untuk merawatnya. Karena itu, berarti kamu mendapatkan kesempatan baru. Mulai sekarang, kita harus selalu menjaganya. Karena setelah ini tidak akan ada kesempatan lagi." Kata-kata itu bergema saat diucapkan. Seolah berada di ruang bawah tanah yang dalam, atau seolah-olah muncul dari sebuah gua. Namun, masih ada yang ingin dikatakan Allah. Dan kita akan bertemu kembali 70 tahun dari sekarang. Saat itulah kamu akan dihadapkan ke pengadilan. Nova mulai merasa lelah. Keajaiban terhebat di dunia ini telah menguras seluruh energinya. Kamar itu mulai bergetar. Dan Allah tersenyum kekanak-kanakan, agak terlampau kekanakan untuk orang setua dia. Dia meletakkan kepalanya di sandaran kursi tua yang didudukinya.
seakan dia merebahkan diri bersiap untuk mati. Lalu, dia mulai bernyanyi dengan suara seraknya yang terdengar seperti nyanyian pemujaan para penyihir. Nyanyiannya membius. Wahai burung-burung kecil, kembalilah kalian, kakak tua, perkutut, gagak, dan jalak. Berkicaulah sepanjang hari, burung gereja bersorak di angkasa, membawa musim semi yang baru. Es dan salju, kalian harus pergi. Datanglah mentari dan sukacita. Jangan lupa mat duleh di subscribe sang you. Kotak merah. Anna terbangun dengan kaget dan membelalakan matanya. Ada bau yang aneh di kamar ini. Mencekat dan pengap, dia menghidupkan lampu baca di atas tempat tidurnya, memandangi dinding dan langit-langit loteng yang berlapis kertas dinding biru. Dia tadi bermimpi. Aneh sekali mimpinya. Begitu misterius dan menjanjikan. Dia telah mengunjungi masa depan dan tinggal di tempat sama seperti sekarang. Tapi dalam mimpi itu dindingnya berwarna merah darah. Dan di langit-langit loteng di atas tempat tidur terpasang sebuah layar data lebar yang tersambung ke internet. Kicau burung terdengar di luar sana. Kalau cuaca lagi bagus begini, burung-burung pun berkicau juga meski sedang musim dingin. Lalu, terdengar juga deru mesin mobil di pom bensin di bawah sana. Suara orang membanting pintu mobil. Lalu datanglah sebuah mobil lagi. Dari arah barat, dan satu lagi. Ngebut. Dia memegang jarinya dan meraba cincin bermata rubi merah itu. Cincin harta turun-temurun keluarga yang telah berlangsung selama hampir 100 tahun. Tepat sesudah Tante Sunifa tinggal di Amerika dan mendapatkannya dari tunangannya. Hanya beberapa minggu sesudah pertunangan itu, sang tunangan mati tenggelam secara misterius dalam banjir besar luapan sungai Mississippi. Batu bertuah, begitulah batu mulia berwarna merah keunguan itu biasa disebut. Seakan ia memiliki kekuatan magis yang akan terus hidup melampaui mereka semua. Sejak kemarin malam, cincin itu menjadi milik Anna. Dia mewarisinya dari nenek yang meninggal tahun lalu, dan nenek mewarisinya dari bibinya yang tidak dikaruniai anak, yaitu Tante Sunifa. Ada sesuatu yang terjadi dalam mimpinya yang berhubungan erat dengan cincin merah itu. Dalam mimpi tadi dia bernama Nova. Tapi dia juga punya nenek buyut yang sudah tua bernama Anna, yang kebetulan bertanggal lahir sama dengan dirinya. Hari ini tanggal 11 Desember tahun 2012, dan besok adalah hari ulang tahun Anna yang ke-16. Di jari manis nenek buyut itu atau ala ada sebuah cincin emas bermata rubi persis seperti yang dikenakan Anna di jarinya sekarang. Tentu saja karena itu memang cincin yang sama dan jari yang sama juga. Dalam mimpi itu Anna menjadi cicitnya, dan lewat sudut pandang cicitnya itu, dia memandang dirinya sendiri sebagai nenek buyut tua. Sebenarnya tidak terlalu aneh kalau Anna bisa bermimpi menjadi cicitnya sendiri. Karena dia juga pernah bermimpi menjadi Napoleon, dan bahkan pernah juga menjadi seekor angsa. Namun, apakah semua itu sekadar mimpi? Anna tidak terlalu yakin. Mimpi-mimpi itu terasa begitu dekat dan nyata, tidak saja ketika berada dalam mimpi, tapi terus hingga sesudah dia terjaga. Dalam masa beberapa generasi ke depan, berbagai habitat alam telah lenyap, ribuan jenis tumbuhan dan hewan telah punah. Sang cicit menumpahkan kekesalannya dengan sengit kepada nenek buyutnya, dan menuntut agar dunia ini dikembalikan seperti sedia kala, kaya dan beraneka ragam. Lalu terjadilah sebuah keajaiban, tiba-tiba waktu dikembalikan ke awal abad ini, dan segala kerusakan yang terjadi sejak nenek buyut berulang tahun ke-16 telah terpulihkan. Anna dikembalikan 60 tahun ke belakang. Pengalaman itu masih terasa di badan. Dia dan seluruh dunia telah mendapatkan kesempatan kedua, dan semua ini adalah hasil keajaiban cincin misterius itu. Hari yang istimewa, seakan Anna berdiri di ambang sebuah kurun waktu baru. Sekarang semuanya bisa mulai dari awal lagi. Dunia ini baru lagi, sehat walafiat, dan seluruh jenis flora dan fauna yang telah punah dihidupkan kembali. Sejuta spesies dicangkokkan kembali ke tempatnya, kembali ke habitatnya. Jutaan spesies masih terancam bahaya besar. Berbagai laporan yang menakutkan bermunculan. Namun, belum terlambat untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati bumi ini. Dunia ini mendapatkan kesempatan kedua. Anna teringat pada surat misterius yang Nova temukan di internet. Surat yang ditulis oleh sang nenek buyut. Anna, buat cicitnya itu jauh sebelum dia dilahirkan. Namun, apa yang tertulis di surat itu? Dia melompat dari tempat tidur, berjalan 2 langkah dengan bergegas, dan duduk di kursi meja tulisnya lalu menghidupkan komputer. Sekarang dia tidak boleh berpikir macam-macam.
Dia harus berkonsentrasi penuh untuk mengingat kembali seluruh hal yang Allah tulis dalam surat panjangnya tepat 70 tahun sebelum surat itu sampai. Nah, komputer pun telah menyala. Anna menulis, "Nova sayang, aku tidak tahu bagaimana rupa dunia saat kau membaca surat ini. Tapi, kau tentu tahu. Kau tahu bagaimana kesudahan perusakan iklim, seberapa menurunnya kondisi alam, dan mungkin tahu secara terperinci jenis-jenis hewan dan tumbuhan apa saja yang telah punah." Anna tidak ingat kelanjutannya. Surat itu panjang dan berisi, dan mungkin nanti dia akan bisa ingat lebih banyak tentang apa yang telah ditulis sang nenek buyut. Dia memberi nama dokumen itu surat untuk Nova dan menyimpannya. Anna menatap jendela sempit yang memanjang dari lantai sampai ke langit-langit itu dan menyadari di luar sana sebuah hari yang cerah di bulan Desember telah dimulai. Hari yang indah, dan dia libur sekolah. Tapi dia masih belum tahu mau melakukan apa. Matahari baru saja terbit dan bayangan panjangnya menutupi lanskap yang berbalut salju. Tapi biarlah sang hari terus menunggu. Dia masih tenggelam dalam mimpi yang masih membayang dan memenuhi benaknya. Rasanya sama nyatanya dengan hari musim dingin di luar sana, malah lebih hangat. Dia menunduk ke arah meja tulis. Ada beberapa edisi tahunan Jordan Stillstand, Kondisi Bumi. Edisi terbaru Norskerdliste Daftar Merah Norwegia. Sebuah buku kecil tentang perubahan iklim, dan juga sebuah buku berjudul Agape in Nature dengan subjudul Discovering the World's Extinct Animals, yang baru-baru ini Papa beli dari Australia. Di atas meja tulis ada sebuah rak buku, dan di rak paling bawah ada 2 kotak sepatu yang Anna bungkus dengan kertas merah. Di salah satu kotak itu tertulis apa arti dunia, dan yang satu lagi apa yang harus dilakukan. Di dalamnya berisi berbagai guntingan clipping koran dan printout artikel yang ditemukannya di internet. Dalam mimpi tadi, Nova membaca sebagian dari artikel-artikel yang tersimpan dalam kotak-kotak merah itu. Satu di antaranya yang diklippingnya pada larut malam saat Mama dan Papa sedang menonton acara televisi tentang Kapten Cook. Dia bangkit dari kursinya, meraih kotak-kotak itu dari atas rak buku, dan meletakkannya di atas meja tulis. Dia membolak-balik cepat halaman-halaman kertas itu, dan segera menemukan yang dicarinya. Salah satu dasar segala permasalahan etika adalah aturan emas atau prinsip resiprositas. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Namun, aturan emas ini tidak bisa lagi hanya menyangkut dimensi horizontal yaitu kita dan orang lain. Kini, telah disadari bahwa prinsip resiprositas juga mempunyai dimensi vertikal. Perlakukanlah generasi selanjutnya sebagaimana engkau telah diperlakukan oleh generasi sebelummu. Sesederhana itu. Cintailah tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan itu tentu saja harus mencakup tetangga, generasi atau generasi selanjutnya. Ini harus melingkupi seluruh makhluk yang akan hidup di bumi sesudah kita. Umat manusia di bumi ini tidak selalu hidup secara bersamaan. Keseluruhan umat manusia tidak hidup hanya dalam satu kurun waktu. Telah hidup umat manusia sebelum kita, lalu kita yang hidup saat ini, dan generasi selanjutnya yang akan hidup sesudah kita. Dan mereka yang hidup sesudah kita haruslah diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kita harus memperlakukan mereka seperti perlakuan yang kita harapkan dari mereka jika saja mereka hidup di planet ini sebelum kita. Sesederhana itu aturan mainnya. Jadi, kita tidak boleh mewariskan bumi yang lebih buruk daripada saat kita tinggali. Jumlah ikan di laut yang lebih sedikit, air minum yang lebih sedikit, makanan yang lebih sedikit, hutan tropis yang lebih sedikit, alam pegunungan yang lebih sedikit, terumbu karang yang lebih sedikit, gunung es dan jalur-jalur ski yang lebih sedikit, jenis flora dan fauna yang lebih sedikit, keindahan yang lebih sedikit, keajaiban yang lebih sedikit, kemuliaan dan kebahagiaan yang lebih sedikit. Duh, Anna jadi lemas membaca teks ini lagi. Ini sudah kali ketiga atau keempat dia membacanya. Dan teks yang sama ini juga yang ditemukan cicitnya di internet 70 tahun dari sekarang. Segala hal yang ada di internet saat ini mungkin akan terus ada selamanya. Seluruh kata dan gambar dari zaman kita akan terus tersimpan dalam elektrosfer. Kasihan generasi mendatang, pikirnya. Mereka tidak hanya harus menemukan cara bertahan hidup di planet yang sakit akibat egoisme dan kesembronoan generasi sebelumnya. Tapi mereka harus juga hidup dengan segala peringatan ini. Cintailah tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan itu tentu saja harus mencakup tetangga generasi atau generasi selanjutnya. Tidak heran kalau mereka sengit saat membaca kalimat-kalimat teguran dari masa lampau seperti ini dan jauh. Jauh sesudah semuanya terlambat untuk diubah. Namun, masih ada lagi.
Sesuatu yang Nova temukan di internet. Anna membolak-balik lembaran kertas dan clipping dari kotak apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya dia menemukan lembaran yang dicarinya. Baik permasalahan iklim maupun berbagai masalah terkait ancaman terhadap keanekaragaman hayati lainnya adalah akibat dari keserakahan. Namun, keserakahan biasanya tidak merisaukan orang-orang yang serakah itu sendiri. Telah banyak kejadian serupa dalam sejarah. Menurut prinsip resiprositas, kita seharusnya hanya boleh menggunakan sumber data terbarukan sebanyak yang bisa kita kompensasikan untuk generasi selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan etis tidaklah perlu dijawab dengan cara yang sulit. Tapi kemampuan kita untuk melaksanakan jawabannya lah yang seringkali tidak ada. Saya bisa membayangkan anak cucu kita dalam keputusasaan baik karena kehilangan sumber daya alam seperti gas dan minyak maupun kehilangan keanekaragaman alam hayati. Kalian telah menghabiskan semuanya. Kalian tidak menyisakan sedikit pun untuk kami. Kalian telah menghabiskan semuanya. Kegelisahan ini yang telah membangunkan Anna dari mimpinya tadi. Tapi mimpi itu terus bergolak dalam benaknya. Seandainya saja itu sekadar mimpi. Anna teringat kepada Jonas. Dia telah berjanji untuk menelepon Jonas begitu dia bangun. Namun, Jonas bisa menunggu. Dia terus mencoba mengingat lebih banyak dari mimpinya. Dan sekarang dia ingat apa yang sedang Nova dengarkan saat dia ada di kamar itu. Anna tahu dia punya transkrip audio itu di salah satu kotak besar itu. Tapi, di mana naskah itu sekarang? Dia mencari dalam kedua kotak itu. Tapi tidak ditemukan. Rasanya ada sesuatu yang terlupakan. Tapi apa? Ya, mungkinkah ada sebabnya dia lupa meletakkan kembali naskah itu? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan segera meraih sebuah buku usang di rak buku. Judulnya Arabian Nights. Sebuah edisi bahasa Inggris novel 1001 Malam. Dia perlu mengecek sesuatu dalam buku itu, dan ternyata transkrip yang dicarinya terselip jeti penanda buku di situ. Dalam banyak hal, kita saat ini hidup dalam kurun waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, kita adalah bagian dari sebuah generasi yang berhasil mengeksplorasi alam semesta dan memetakan genom manusia. Tapi di sisi lain, kita adalah generasi pertama yang melakukan kerusakan alam yang serius. Kita menyaksikan bagaimana tindakan manusia mengikis sumber daya alam dan mengakibatkan rusaknya habitat. Kita mengubah alam sedemikian rupa hingga kita bisa menyebut masa hidup kita ini sebagai sebuah zaman geologi baru, yaitu Anthropocene. Pada tumbuhan dan hewan, di dalam lautan dan kandungan minyak, batu bara, dan gas tersimpan kandungan karbon yang siap untuk teroksidasi dan dilepaskan ke atmosfer. Di planet mati seperti Venus, kandungan CO2 mendominasi atmosfernya, dan kondisi di bumi akan menjadi seperti itu bila proses-proses alam tidak mempertahankan keseimbangannya. Namun, sejak akhir tahun 1700-an, cadangan bahan bakar fosil telah menggoda kita bagaikan jin dalam lampu Aladin. Bebaskan kami dari lampu ini, begitu bisik sang karbon, dan kita menyerah pada godaan itu. Nah, sekarang kita malah berupaya memaksa jin tersebut masuk kembali ke dalam lampu wasiat. Jika seluruh cadangan minyak, batu bara, dan gas bumi yang masih tersimpan dalam planet ini dipompa keluar dan disebarkan ke atmosfer, mungkin peradaban kita tidak akan bisa bertahan. Walaupun begitu, masih banyak yang menganggap bahwa Tuhan memberi hak kepada kita untuk menambang dan membakar seluruh sumber energi fosil itu untuk kepentingan teritorial suatu negara. Mengapa kita tidak membiarkan negara-negara pemilik hutan tropis itu melakukan hal yang sama dengan sumber alamnya? Apa bedanya? Apa bedanya dalam konteks keseimbangan karbon global? Dan apa bedanya dalam konteks punahnya keanekaragaman hayati? Anna melangkah ke jendela yang menghadap ke lembah. Dia memandang ke arah pom bensin yang ramai itu. Terlintas dalam benaknya bahwa yang sedang dilihatnya itu adalah sebuah fosil hidup. Begitu kuno dan tidak modern. Yang berasal dari zaman berbeda. Tapi masih terus berlangsung dengan kecepatan penuh. Dia teringat kembali pada sesuatu di dalam mimpinya. Yuhu, Sang Yu. Assalamualaikum.